Hai guys, welcome back to my channel. Aku mau sharing ke kalian tentang rasanya sebenarnya, rasa yang sebenarnya menjalani persalinan secara sesar. Nah, aku nggak akan cerita lagi tentang bagaimana awalnya melahirkan, prosesnya gimana, prosedurnya gimana dari rumah sakitnya, itu aku nggak akan cerita lagi karena aku udah bahas di video aku sebelumnya. Nanti kamu bisa cek tentang review melahirkan secara sesar. Nah, sebelumnya aku harap kalian udah subscribe channel ini. 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Dari subscribe belum ya? Udah lah ya. Kalau yang belum, mudah-mudahan besok hatinya kebuka buat subscribe. Apalagi yang selalu nonton channel ini. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Aku akan bahas tentang gimana sih rasa sebenarnya gitu. Menakutkan nggak sih, serem nggak sih melahirkan secara sesar itu gitu. Apalagi kan yang kita dengar nih kabar-kabar dari orang, ini jangan melahirkan secara sesar, aduh rasanya sakit, bla 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 bla, perih, bla 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 bla, sampai ke ujung-ujungnya pun mereka akan bahas kalau bisa seserem mungkin gitu. Tapi di sini aku bisa tepis itu 100% bahwasanya melahirkan secara sesar itu tidak seserem yang kamu bayangkan ataupun yang mereka bilang, guys, gitu. Jadi aku ngerasa ya lahiran sesar ini adalah salah satu persalinan yang gimana ya, yang nggak ada rasanya gitu. Bukan aku bilang semua proses melahirkan secara sesar itu nggak ini ya, nggak sakit ataupun nggak perih atau nggak apa. Tetapi di kasus aku, ya, aku tetap akan sharing berkaca ataupun berpedoman sama kasus ataupun pengalaman yang udah aku rasain. Jadi aku nggak akan bilang ini melahirkan secara sesar itu nggak sakit, asli nggak sakit secara keseluruhan, enggak. Itu aku bilang dari pribadi aku sendiri bahwasanya aku ngerasain melahirkan secara sesar itu tidak seseram ataupun sengeri yang aku bayangkan sebelum aku melahirkan. Nih aku ceritain, aku sempat korek-korek tetangga tuh, mereka pasti nanya nih, mau lahiran secara sesar atau normal gitu. Nah kebetulan aku jawabnya pada saat itu aku udah tahu aku nggak bisa melahirkan secara normal karena aku ada asma, dan dokter objin aku bilang kamu itu 90% nggak bisa melahirkan normal. Kalaupun kamu maksa tetap lahiran normal, kita harus buat perjanjian bahwasanya kalau ada nanti sesuatu terjadi setelahnya, kami tidak bertanggung jawab atas kejadian itu. Nah aku takut dong, jadi aku nggak mau ngambil resiko karena sebelumnya juga aku udah periksa karena ke 8 bulan aku hamil itu aku masuk rumah sakit karena asma aku kumat gitu. Jadi aku pergi ke rumah sakit dan dokter paru bilang, aku kemarin periksa di Kolombia, namanya dokter Andika, bilang ini nggak bisa. Kalau aku bilang kamu nggak bisa lahiran secara normal karena kemampuan bernapas kamu di bawah sama sekali, nggak bisa dipaksa nih, kamu nggak bisa lahiran secara normal. Ya udah, ya mau nggak mau harus sesar, ngapain ngambil resiko ya kan, daripada mati ya ngapain. Kita lahirin anak, kita mau ngeliat anak kita besar, kita mau ngerawat dia, masa kitanya mati sebagai perawat, ya kan nggak mungkin. Ya udah, jadi aku milih ya lahiran sesar aja gitu. Dan setelah aku jalani, awalnya nih aku takut karena tetangga bilang nggak sakit kok, cuma awal-awalnya aja nih sakit, mungkin setelah nanti kita pulang dari rumah sakit baru terasa tuh perihnya di bagian perut, bla 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 bla. Dan ternyata setelah aku jalani nggak ada sama sekali. Ini di kasus aku sama sekali itu nggak ada perih sama sekali, guys. Benar-benar dia nggak ngerasain apa-apa. Ya tiba-tiba aja bangun gitu, anak udah ada di samping. Habis itu aku ngejalani di rumah sakit 4 hari 3 malam. Habis itu pulang, ya nggak ada sama sekali sakit yang nggak ada sama sekali, nggak sakit, guys. Kayak nggak ada ngerasa apa-apa. Paling cuma kita ngerasa kayak ya lagi sakit, nggak belum pulih, ya nggak bisa terlalu jalan sana jalan sini, lari sana lari sini, ngangkat air nggak bisa ya. Paling kita sadar bahwasannya kita itu belum pulih, tapi kita nggak ada ngerasa kayak sakit yang gimana, nggak ada gitu. Jadi nggak seserem yang mereka bilang. Tapi dengan catatan aku bilang, uang yang kita keluarin pun untuk merasakan rasa yang tidak sakit itu maksudnya nggak kecil. Karena aku setelah lahiran aku habis biayanya itu sekitar 33 jutaan di rumah sakit Columbia Asia Medan. Ya mungkin worth it ya sama yang kita keluarkan sama yang kita rasain gitu. Beda sama ini aku kemarin cerita juga nih sama teman aku yang beda-beda sebulan aja nih lahirannya. Kebetulan dia curhat nih, kemarin gimana rasanya setelah rumah sakit, aku kok gini ya, aku kok gini ya. Ya katanya ya beliau itu lahiran di rumah sakit kalau yang bisa dibilang yang di bawah agak standar sih gitu, dan biayanya juga di cover sama, maaf sekali bukan aku mau nyinggung ataupun apa, di cover sama yang namanya BPJS Song gitulah istilahnya. Jadi ya sakit gitu ya, perih yang
ya pokoknya nggak bisa dibilang deh, pokoknya ketika perih sakit rasanya kayak mau mampus, badan biru semua, bla 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 bla. Ya makanya aku bilang tergantung kamu melahirkan di mana, rumah sakitnya di mana, biaya yang kamu keluarin itu. Cuma di kasus aku sama sekali nggak ngerasakan sakit guys, bener-bener ya biasa aja, nggak ada ngerasain apa-apa. Sampai sekarang anak aku udah 6 bulan, udah makan, nggak ada ngerasain sakit apa-apa, dan badan aku pokoknya nggak ini sih, nggak sakit pokoknya. Jadi jangan percaya sama mereka yang bilang serem bla bla bla, jahitannya bla bla bla. Enggak, sama sekali melahirkan secara sesar itu tidak sakit dan tidak seserem yang mereka katakan ataupun yang kita bayangkan. Jadi ikuti aja alurnya, apa yang dokter minta. Kalau misalnya dokter bilang lo mesin, ya udah mesin. Ini disuntik ya di belakang bla bla, ya udah ikuti aja semuanya gitu, semuanya mulus, nggak ada ngerasa sakit ya. Pokoknya tenang aja, enak kok melahirkan secara sesar. Oke. Jadi udah kebuka ya pikirannya ya. Semoga kalian tetap semangat. Bagi kalian yang mau lahiran, tetap semangat ya untuk menjalani proses persalinan. Mau persalinan secara normal ataupun secara sesar, itu sama-sama kita berjuang kok untuk melahirkan seorang manusia ataupun seorang makhluk yang udah diciptain Tuhan di perut kita. Oke, jadi jangan takut lagi karena nggak seserem dan sengeri yang kita bayangin ataupun mereka bilang sama kita. Pokoknya karena kita lebih ingin ketemu sama baby kita, pastinya kita itu akan lebih kuat nih daripada ketakutan kita. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat bagi kamu yang mau nonton, yang maksudnya yang mau melahirkan. Semangat terus, pokoknya nggak usah baca-baca yang hal-hal yang negatif ataupun yang dengerin yang mereka yang negatif. Intinya aku bilang melahirkan itu tidak seseram ataupun tidak sengeri yang kita bayangkan kok. Oke, semangat ya, bye. Jangan lupa subscribe.